Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan sharing tentang sifat-sifat relasi biner. Seperti yang kita tahu, relasi biner itu adalah relasi yang menghubungkan dua buah himpunan memiliki tiga sifat, yaitu reflektif atau yang disebut dengan refleksif, menghantar, dan setangkup atau yang disebut dengan simetrik. Relasi biner dikatakan bersifat reflektif apabila relasi R pada himpunan A memiliki elemen A, A atau elemen A dihubungkan dengan A atau A, A elemen dari R untuk setiap A elemen dari A. Berarti artinya sebuah relasi dikatakan reflektif apabila setiap elemen di A dihubungkan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ada elemennya A, berarti di relasi tersebut harus ada elemen A, A. Kalau ada elemennya itu adalah B, berarti di relasi tersebut harus ada elemen B, B, dan seterusnya. Dan relasi biner R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen dari himpunan A sedemikian sehingga A, bukan elemen dari R. Artinya apabila ada satu saja elemen dari A yang tidak dihubungkan dengan dirinya sendiri, maka otomatis relasi tersebut tidak bersifat reflektif. Sehingga artinya pada reflektif setiap elemen di himpunan A harus dihubungkan dengan dirinya sendiri. Jika ada satu elemen yang tidak dihubungkan dengan dirinya sendiri, maka berarti relasi tersebut tidak bersifat reflektif. Misal, A itu adalah sebuah himpunan yang memiliki 4 elemen, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan relasi R akan relasi R ini adalah relasi dari himpunan A. Misal diketahui R memiliki elemen sebanyak 8 elemen, yaitu 1,1, 13, 21, 22, 33, 42, dan 43 serta 44. Maka kita lihat karena di sini di A itu elemennya 1, 2, 3, dan 4, maka otomatis setiap elemen di A ini harus dihubungkan dengan dirinya sendiri. Artinya di R wajib ada elemen 1,1 karena elemen 1 dihubungkan dengan dirinya sendiri. Harus ada 2,2, berarti artinya 2 direlasikan dengan 2 lagi, dan harus ada elemen 3,3. Serta harus ada elemen 4,4. Berarti kita tinggal cek aja di R ini 1,1 ada, kemudian 2,2 ada, 3,3 ada, dan 4,4 ada. Karena pada R ini setiap elemen di A dihubungkan dengan dirinya sendiri, maka berarti R bersifat reflektif. Sekarang kita lihat yang di contoh B. Di contoh B hanya terdapat elemen 1,1, 2,2, dan 4,4. Tidak ada elemen 3,3. Berarti artinya ada satu elemen di A, yaitu angka 3 yang tidak direlasikan dengan dirinya sendiri. Maka otomatis relasi ini tidak bersifat reflektif karena tidak ada elemen 3,3. Sehingga tadi ya, jadi apabila ada satu saja elemen yang tidak dihubungkan dengan dirinya sendiri, maka berarti relasi tersebut tidak bersifat reflektif. Relasi yang bersifat reflektif pada bentuk matriks dicirikan dengan diagonal utamanya bernilai 1.
atau MII itu sama dengan 1, untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Karena elemen yang pertama dihubungkan dengan elemen pertama, elemen kedua dihubungkan dengan elemen kedua, sehingga A11 berarti direlasikan, A22 direlasikan, A33 direlasikan, dan A44 direlasikan dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga apabila dalam bentuk matriks zeroan, maka otomatis diagonal utamanya bernilai 1 semuanya. Jadi yang menjadi fokus kita untuk mengecek apakah sebuah relasi reflektif atau tidak. Kalau dalam bentuk matriks zeroan, berarti kita lihat diagonal utamanya bernilai 1 semuanya atau tidak. Kalau bernilai 1 semuanya, maka berarti bersifat reflektif. Tetapi kalau di diagonal utamanya ada 1 saja yang bernilai 0, maka berarti relasi tersebut tidak bersifat reflektif. Sedangkan apabila dalam bentuk graf berarah, sebuah relasi dikatakan bersifat reflektif apabila pada setiap simpulnya itu terdapat gelang atau terdapat cincin, karena elemen itu direlasikan dengan dirinya sendiri. Apabila ada satu saja elemen atau ada satu saja simpul yang tidak memiliki gelang atau tidak memiliki cincin, maka berarti relasi tersebut tidak bersifat reflektif. Yang kedua, sifat relasi yaitu menghantar atau yang disebut dengan transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka otomatis harus ada A, C yang merupakan elemen dari R. Untuk A, B, dan C elemen dari himpunan A. Jadi seperti tadi ya, apabila ada elemen 1,2 dan ada elemen 2,4, maka pada R tersebut harus ada elemen 1,4. Apabila tidak ada, maka dikatakan tidak menghantar. Contoh, misalkan diketahui himpunan A yang elemennya adalah 1 sampai dengan 4 dan relasi R memiliki 6 elemen, yaitu 2 direlasikan dengan 1, 3 direlasikan dengan 1, 32, 41, 42, dan 43. Maka untuk mengecek apakah R ini bersifat menghantar atau tidak, kita lihat pada tabel di sini. Ya, kita lihat untuk elemen 3,2, di sini ada elemen 3,2, berarti 3 direlasikan dengan 2, maka berikutnya kita cari elemen yang awalnya adalah angka 2. Berarti kita lihat di sini ada 2,1. Kalau 3 direlasikan dengan 2 dan 2 direlasikan dengan 1, maka harus ada elemen 3,1. Artinya angka 3 harus direlasikan dengan 1, dan di sini ternyata ada. Jadi 3 direlasikan dengan 2 dan 2 direlasikan dengan 1, maka harus ada elemen 3,1, dan di sini ternyata ada. Kemudian elemen berikutnya adalah 4,2. Ya. Apabila 4 direlasikan dengan 2 dan 2 direlasikan dengan 1, maka otomatis harus ada elemen 4,1, dan ternyata di sini juga ada. Kemudian elemen 4,3. Elemen 4,3, 4 direlasikan dengan 3 dan 3 direlasikan dengan 1, maka otomatis harus ada elemen 4,1, dan tadi sudah ada ini. Kemudian 4 direlasikan dengan 3 dan 3 direlasikan dengan 2, maka harus ada elemen 4,2, dan ini ada. Ya, karena elemen satu dengan elemen yang lainnya saling terhubung dan menghasilkan elemen yang lain, maka otomatis relasi ini dikatakan bersifat menghantar. Sedangkan relasi R yang elemennya adalah 11, 23, 24, dan 42 dikatakan tidak menghantar. Karena di sini ada 2,4 dan ada 4,2, tetapi tidak ada elemen 2,2. Ada 4,2, ada 2,3, namun di sini tidak ada 4,3. Begitupun dengan yang lainnya.
Sedangkan untuk relasi yang bersifat refleksif ini pasti disebut jelas menghantar ya, karena bisa jadi dia dihubungkan dengan yang lainnya sehingga menghasilkan elemen ini. Contoh lain pada relasi menghantar adalah relasi habis membagi ya. Nah, untuk relasi menghantar dalam bentuk matrik tidak memiliki ciri khusus ya. Namun apabila dalam bentuk graf berarah, ciri bahwa sebuah relasi bersifat menghantar yaitu apabila ada busur yang menghubungkan A ke B dan ada busur yang menghubungkan B ke C, maka harus ada busur yang menghubungkan A ke C. Apabila tidak ada, maka dikatakan tidak menghantar. Yang terakhir, sifat dari relasi yaitu setangkup atau yang disebut dengan simetrik. Ini nyambung dengan matrik simetrik yang pernah kita bahas ya. Dan tolak setangkup atau kebalikan dari setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B adalah elemen R, maka harus ada B, A yang merupakan elemen dari R untuk A, B elemen dari A. Jadi kalau ada elemen 2, 3 harus ada elemen kebalikannya yaitu 3, 2. Apabila ada satu elemen saja yang tidak ada kebalikannya, maka dikatakan tidak setangkup. Dan relasi R pada himpunan A dikatakan tidak setangkup jika ada elemen A, B, berarti artinya A direlasikan dengan B dan dia merupakan elemen dari R, tetapi tidak terdapat B, A. Jadi tadi apabila elemennya itu ada 2,3 tetapi tidak ada 3,2, maka dikatakan tidak setangkup. Sedangkan relasi R pada A dikatakan tolak setangkup jika ada A, B pada R tersebut dan B, A elemen R hanya jika A, B, hanya jika A-nya sama dengan B. Ya. Untuk A dan B elemen dari A. Jadi artinya kalau yang tolak setangkup itu kebalikannya. Jadi apabila ada A, B, maka tidak boleh ada B, A. Apabila ada 2,3, maka tidak boleh ada 3,2. Jadi tidak boleh ada yang tidak boleh ada kebalikannya. Itu yang tolak setangkup. Apabila ada satu saja kebalikannya, maka dikatakan tidak tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A dikatakan tidak tolak setangkup tadi ya, jika elemen berbeda A dan B sedemikian sehingga A, B elemen R dan B, A elemen dari R. Contoh misalkan untuk himpunan A yang memiliki 4 elemen yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan relasi R ini yang pertama, R itu elemennya 1,1, 1,2, 21, 22, 24, 42, dan 44. Nah, ini dikatakan setangkup. Kenapa? Karena ketika ada 1,2, ada 2,1. Ketika ada 2,4, ada 4,2. Kalau yang 2,2 itu pasti akan setangkup ya, karena dibalikan tetap hasilnya ya, gitu. Jadi R itu dikatakan setangkup karena setiap elemennya itu ada kebalikannya. Apabila misalkan di sini tidak ada 4,2, maka dikatakan tidak setangkup karena 2,4 tidak ada kebalikannya. Sedangkan untuk yang contoh yang B, R itu elemennya 1,1, 2,3, 2,4, dan 4,2. Kita lihat di sini ada 2,3, namun tidak ada 3,2. Maka R ini dikatakan tidak setangkup karena ada satu elemen yang tidak ada kebalikannya. Sedangkan untuk nomor C, R diketahui 1,1, 2,2, dan 3,3. Ini dikatakan tolak setangkup karena di sini setiap elemennya dihubungkan dengan dirinya sendiri.
Contoh berikutnya untuk tolak setangkup di sini diketahui R elemennya adalah 11, 12, 22 dan 24 ya. Kita lihat di sini ada elemen 1,2 tapi tidak ada 2,1. Ada elemen 2,3 tapi tidak ada 3,2. Maka dikatakan tolak setangkup. Kemudian untuk yang ini dikatakan simetri karena ada 2,4 dan ada 4,2. Yang F dikatakan tidak setangkup karena ada 2,3 namun tidak ada 3,2, ada 1,2 namun tidak ada 2,1, ada 1,3 namun tidak ada 3,1. Begitupun dengan yang D. Ya, jadi cirinya kalau setangkup berarti harus ada kebalikannya. Jika ada satu saja yang tidak ada kebalikannya, maka tidak setangkup. Kalau tidak setangkup, tidak boleh ada kebalikannya. Jika ada satu saja yang ada kebalikannya, maka dikatakan tidak tolak setangkup. Untuk relasi yang bersifat setangkup, cirinya yaitu apabila elemen AIJ sama dengan elemen AJI. Ya. Berarti kalau angkanya sama-sama elemen AIJ sama dengan 1, maka otomatis elemen AJI juga harus sama dengan 1. Jika elemen AJI itu adalah 0, maka elemen AIJ juga harus 0. Ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya, jadi harus elemen-elemen yang merupakan kebalikannya MIJ harus sama dengan MJI. Apabila ada satu saja yang berbeda, misalkan di sini 1, di sini 0, maka berarti tidak setangkup. Sedangkan pada graf berarah, ciri sebuah relasi itu bersifat setangkup, yaitu dicirikan harus gayung bersambut. Berarti artinya apabila ada busur dari A ke B, maka harus ada busur dari B ke A. Apabila bertepuk sebelah tangan, berarti artinya apabila ada busur dari A ke B, namun tidak ada busur dari B ke A, maka dikatakan tidak reflektif. Jadi cirinya harus gayung bersambut, harus bolak-balik busurnya, sedangkan apabila bertepuk sebelah tangan tadi tidak bolak-balik, maka dikatakan tidak reflektif. Sedangkan pada relasi yang tolak setangkup, cirinya apabila bersifat matrik, yaitu jika MIJ sama dengan 1, maka MJI itu harus sama dengan 0, harus kebalikannya. Jika ada saja satu yang kebalikannya yang sama, maka dikatakan tidak tolak setangkup. Jadi kalau di sini A12 nilainya 1, maka di A21 nilainya harus sama dengan 0. Kalau di A32 itu adalah 1, maka di A23 hasilnya harus 0, harus kebalikannya. Jadi tidak boleh ada kebalikannya intinya. Sedangkan pada graf berarah, ciri dari relasi yang tolak setangkup yaitu berarti busurnya tidak boleh bolak-balik, busurnya harus searah aja, harus bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi jika ada busur dari A ke B, maka tidak boleh ada busur dari B ke A. Itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.